quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata Arab Saudi? Mungkin terlintas padang pasir luas, panas yang menyengat, dan langit biru tanpa awan. Tapi beberapa tahun terakhir, dunia dibuat terkejut. Tanah suci yang dulu identik dengan kering kerontang, kini berkali-kali dilanda banjir besar. Bahkan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan yang lebih menggetarkan hati, semuanya terekam jelas oleh kamera ponsel warga. Air bah mengamuk. Jalan-jalan berubah jadi sungai deras, kendaraan hanyut terbawa arus, dan rumah-rumah terendam. Fenomena ini membuat kita merenung. Apakah ini sekadar bencana alam, atau ada pesan ilahi yang harus kita renungkan? Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol like. Tinggalkan komentar sebagai bentuk kepedulian, share, agar lebih banyak yang sadar akan fenomena ini. Dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Karena video ini bukan sekadar berita, tapi juga pengingat bagi hati-hati kita yang mungkin mulai lalai. Beberapa tahun terakhir, cuaca ekstrem melanda banyak wilayah dunia, dan Arab Saudi tidak terkecuali. Di negeri yang terkenal kering ini, hujan deras dalam durasi singkat bisa memicu banjir bandang yang luar biasa. Rekaman warga memperlihatkan jalan raya di kota Jeddah, Riyadh, hingga Mekah berubah menjadi arus deras berwarna coklat pekat. Mobil-mobil terlihat terbalik, terbawa air, bahkan terperangkap di bawah jembatan. Suasana panik menyelimuti warga yang mencoba menyelamatkan diri. Dan keluarga mereka, yang membuat fenomena ini semakin mencengangkan adalah skala dan frekuensinya. Dalam 3 tahun terakhir saja, banjir besar tercatat terjadi berulang kali. Bahkan, beberapa di antaranya menelan korban jiwa. Padahal, secara geografi, Arab Saudi terletak di wilayah yang hampir tidak memiliki sungai permanen dan sangat jarang mendapatkan curah hujan tinggi. Banjir yang terjadi mengungkap betapa dahsyat perubahan iklim yang sedang berlangsung, sekaligus menjadi alarm keras bahwa bumi sedang berada di titik kritis. Namun, bagi umat Islam, fenomena ini bukan hanya sekadar perubahan cuaca, ada pesan ilahi di baliknya. Allah berfirman bahwa setiap musibah yang terjadi adalah bagian dari ujian, teguran, atau peringatan bagi manusia. Ketika bencana melanda di tanah yang dekat dengan Mekah dan Madinah, di negeri tempat turunnya wahyu, hati ini seharusnya bergetar. Kita diingatkan bahwa dunia hanyalah tempat sementara, dan kapan saja Allah bisa membalikkan keadaan yang kita anggap pasti. Banjir di negeri gurun ini juga membuka mata dunia, bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Tanah yang kering bisa diselimuti air dalam hitungan menit, dan kehidupan sehari-hari bisa berubah total hanya dalam beberapa jam. Fenomena ini mengajak kita untuk lebih mendekat kepada Allah dalam kelapangan dan bersabar saat dalam kesulitan. Banjir di Arab Saudi seringkali tidak disadari kedatangannya. Hujan yang awalnya dianggap biasa tiba-tiba berubah menjadi deras luar biasa. Dalam salah satu rekaman yang viral, terlihat warga berlari panik mencoba menyelamatkan diri dari arus air yang datang mendadak. Beberapa warga terlihat berusaha mengangkat anak-anak ke tempat lebih tinggi, sementara kendaraan sudah hanyut terbawa arus. Jeritan dan teriakan meminta tolong terdengar jelas di latar video, menggambarkan betapa cepatnya situasi berubah menjadi bencana. Dalam video lain, ada seorang pria yang terekam berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dari rumahnya, membasahi semua perabot dan dokumen penting. Wajahnya terlihat pasrah, namun tetap berusaha. Momen-momen ini menjadi potret nyata bahwa bencana tidak mengenal status sosial atau harta yang kita miliki. Semua bisa hilang sekejap ketika Allah menghendaki. Yang membuat hati bergetar adalah bagaimana beberapa warga langsung mengumandangkan takbir ketika melihat air meluap. Mereka sadar bahwa ini adalah kuasa Allah, bukan hanya karena kehilangan harta, tetapi karena merasa diingatkan kembali akan kefanaan dunia. Harta benda, kendaraan, bahkan rumah mewah tidak ada artinya di hadapan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Fenomena ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa kita sering lalai di saat lapang dan baru mengingat Allah ketika bencana datang. Banjir ini bukan hanya tragedi lingkungan, tetapi juga pesan spiritual.
agar kita memperbaiki hati sebelum terlambat. Dalam 3 tahun terakhir, beberapa kota besar di Arab Saudi menjadi saksi bisu dahsyatnya banjir bandang. Kota Jeddah, misalnya, yang terletak di tepi Laut Merah, mengalami banjir besar berulang kali. Infrastruktur kota yang modern pun tak mampu menahan derasnya air. Jalan-jalan utama berubah menjadi sungai, pusat perbelanjaan kebanjiran, dan bandara sempat lumpuh karena genangan air. Riyadh, ibu kota Arab Saudi yang terletak di tengah gurun, juga tidak luput dari bencana. Hujan deras yang biasanya hanya berlangsung sebentar, kali ini turun dengan intensitas tinggi selama berjam-jam. Saluran drainase yang terbatas membuat air cepat meluap. Banyak warga yang terjebak di dalam mobil mereka tidak bisa bergerak karena jalanan tertutup air. Tim penyelamat harus bekerja keras mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman di Mekah. Fenomena ini lebih menggetarkan hati. Ada rekaman banjir yang hampir mencapai wilayah sekitar Masjidil Haram. Meski Ka'bah sendiri tidak terkena air secara langsung pada peristiwa itu, namun pemandangan air mengalir di jalan-jalan menuju rumah Allah membuat banyak umat Islam di seluruh dunia menangis. Mereka teringat pada sabda Rasulullah tentang perubahan alam yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Semua kota ini, yang sebelumnya identik dengan panas terik dan cuaca kering, kini harus menghadapi tantangan baru. Di Arab Saudi, bukan sekadar berita biasa. Ini adalah fenomena yang syarat makna, mengingatkan kita bahwa kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan semua yang kita miliki hanyalah titipan sementara. Para ahli iklim menyebut bahwa salah satu penyebab banjir besar di Arab Saudi adalah perubahan iklim global. Suhu yang semakin ekstrem, pola curah hujan yang tidak menentu, dan pergeseran angin membuat wilayah gurun sekalipun bisa diguyur hujan lebat. Namun bagi seorang mukmin, fenomena ini tidak hanya dilihat dari kacamata sains. Kita juga memahaminya sebagai tanda yang telah Allah tunjukkan sejak lama. Sebagaimana banyak tertulis dalam Al-Quran dan hadis, sejak dahulu, tanah Arab dikenal dengan panasnya yang menyengat, udaranya yang kering, dan jarangnya hujan. Tetapi kini, cuaca ekstrem sering terjadi. Dari salju di musim dingin hingga banjir di musim hujan, semuanya menunjukkan bahwa alam sedang mengalami perubahan besar. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Rasulullah telah mengabarkan bahwa akan tiba masanya tanah Arab kembali menghijau dan dipenuhi sungai-sungai. Maka ketika banjir datang, sesungguhnya itu adalah salah satu gambaran bahwa air mulai menguasai kembali tanah yang dulu gersang. Tidak sedikit yang memandang ini sebagai berkah, tetapi jika kita perhatikan, banjir yang merusak dan menelan korban justru menjadi peringatan keras. Nikmat hujan yang seharusnya menjadi rahmat berubah menjadi musibah karena manusia lalai mengelola bumi dengan amanah. Perubahan iklim di tanah suci seharusnya membuka mata kita bahwa dunia ini tidak kekal. Alam tunduk pada kehendak Allah, dan Dia mampu mengubah kondisi tanah yang paling kering sekalipun menjadi penuh air dalam sekejap. Kita, manusia yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa selain berlindung kepadanya. Banjir di Arab Saudi seringkali terjadi secara mendadak, sehingga banyak warga yang terjebak di jalan raya. Ada rekaman yang memperlihatkan puluhan mobil terendam air. Beberapa bahkan hanyut terseret arus. Klakson mobil berbunyi terus-menerus, bercampur dengan suara teriakan orang yang meminta tolong. Pemandangan ini membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri dan tak berdaya. Beberapa pengendara mencoba keluar dari mobil dan berenang menuju tempat yang lebih tinggi. Namun, derasnya arus air membuat langkah mereka goyah. Tidak sedikit yang akhirnya harus berpegangan pada tiang lampu atau pagar untuk menyelamatkan diri. Tim penyelamat datang, namun proses evakuasi terhambat oleh derasnya aliran air yang melintas di jalan-jalan utama kota. Fenomena ini mengajarkan kepada kita betapa rapuhnya rasa aman yang kita miliki di dunia ini. Seseorang bisa saja mengendarai mobil mewah di jalan raya dengan rasa percaya diri, namun dalam hitungan menit, semua itu bisa hilang. Air bah yang datang tidak membedakan siapa yang berada di depannya, apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Maka dari itu, banjir ini seharusnya menjadi pengingat bahwa keselamatan hakiki hanya datang dari Allah. Kita boleh saja mempersiapkan diri dengan teknologi dan sistem peringatan dini, namun tanpa perlindungan darinya, semua itu tidak akan mampu menahan takdir yang telah ditetapkan. Dalam 3 tahun terakhir, banjir besar di Arab Saudi
telah merenggut nyawa puluhan orang. Ada yang hanyut terbawa arus. Ada pula yang meninggal karena terjebak di rumah yang terendam air. Setiap korban yang jatuh meninggalkan kisah duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Kesedihan ini terasa mendalam, terlebih karena bencana datang tanpa peringatan yang cukup. Di salah satu kota, seorang ayah kehilangan 2 anaknya saat banjir melanda. Mereka terjebak di lantai bawah rumah, dan meski sang ayah berusaha menyelamatkan mereka, arus air terlalu deras. Tangisannya yang terekam kamera menjadi potret betapa beratnya kehilangan orang yang kita cintai dalam bencana alam. Tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas. Selain korban jiwa, banyak juga yang mengalami luka-luka serius. Tim medis bekerja tanpa henti untuk memberikan perawatan. Rumah sakit penuh dengan pasien yang membutuhkan bantuan. Bencana ini mengingatkan kita bahwa kesehatan, nyawa, dan keluarga adalah nikmat besar dari Allah yang sering kita lupakan, sampai semuanya diambil dalam sekejap. Jika kita merenung, semua ini adalah bagian dari takdir Allah yang memiliki hikmah. Mungkin bencana ini adalah cara Allah mengingatkan manusia akan kefanaan hidup dan pentingnya kembali kepadanya. Dunia ini sementara, dan tidak ada yang lebih berharga dari keselamatan iman kita di akhirat kelak. Banjir besar di Arab Saudi tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan harta benda yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Rumah-rumah megah di pinggiran kota tergenang hingga setinggi atap, meninggalkan lumpur dan puing-puing. Ketika air surut, mobil-mobil mewah hanyut terbawa arus, perabotan mahal hancur berantakan, dan dokumen penting hilang tanpa jejak. Dalam hitungan jam, semua yang dianggap berharga lenyap tak tersisa. Bagi sebagian orang, kehilangan harta benda mungkin lebih mudah diterima dibandingkan kehilangan nyawa. Namun, tetap saja rasa pedihnya tidak bisa diabaikan, apalagi bagi mereka yang membangun rumah atau bisnis dengan kerja keras selama puluhan tahun. Ketika banjir melanda, tidak ada waktu untuk memindahkan barang-barang air datang begitu cepat, meninggalkan sedikit ruang untuk berpikir. Kehilangan harta ini mengajarkan kita betapa rapuhnya dunia. Semua yang kita kumpulkan dengan susah payah bisa lenyap seketika jika Allah berkehendak. Inilah mengapa Rasulullah selalu mengingatkan umatnya untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana menuju akhirat. Bencana ini seakan menjadi peringatan nyata dari hadis tersebut. Seharusnya, peristiwa ini mendorong kita untuk lebih banyak bersedekah, membantu yang membutuhkan, dan menginvestasikan harta kita pada amal jariah. Sebab, harta yang kita simpan di bank atau di rumah tidak akan menyelamatkan kita di hari ketika bumi berguncang. Tetapi amal kebaikanlah yang akan menjadi pelindung di hadapan Allah ketika kita melihat rekaman banjir di Arab Saudi. Kita sadar bahwa kekuatan alam sepenuhnya berada di luar kendali manusia. Arus deras menghancurkan jembatan, menggerus jalan, dan bahkan merobohkan bangunan beton yang kokoh. Bukan hanya air yang mengalir, tetapi juga batu-batu besar, potongan pohon, dan lumpur tebal yang bergerak bersama arus, menciptakan kekuatan dahsyat yang tak bisa dibendung. Manusia modern sering merasa seolah-olah teknologi bisa menaklukkan segala sesuatu. Bendungan, saluran air, dan sistem peringatan dini diciptakan untuk mengendalikan banjir. Namun, ketika banjir bandang datang, semua itu tampak tak berarti. Air menembus setiap celah, melintasi setiap penghalang, dan menelan apapun yang menghalangi jalannya. Disinilah kita diingatkan tentang firman Allah dalam Al-Quran, bahwa Dialah yang menguasai langit dan bumi. Angin, awan, dan hujan hanyalah tentaranya yang dapat diperintahkan untuk menjadi rahmat atau azab. Banjir besar ini mungkin menjadi salah satu bentuk peringatan agar manusia tidak sombong dengan kekuatan dan pencapaian duniawi yang rapuh. Kekuatan alam adalah tanda kebesaran Sang Pencipta. Semestinya kita tunduk, bersyukur, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebab, jika alam yang dikuasainya saja mampu meluluh lantakan kota, maka bagaimana kita mampu menghadapi azabnya di hari kiamat kelak? Selain harta benda, banjir di Arab Saudi juga menghapus kenangan berharga yang tersimpan di rumah-rumah warga. Album foto, surat-surat keluarga, dan benda-benda peninggalan orang tua hanyut bersama arus. Banyak keluarga yang merasa kehilangan bukan hanya secara materi,
tetapi juga secara emosional. Karena bagian dari sejarah hidup mereka ikut hilang, ada seorang nenek yang menangis di depan reruntuhan rumahnya. Bukan karena perhiasannya hilang, tetapi karena mushaf Al-Quran peninggalan suaminya yang sudah wafat ikut terbawa banjir. Mushaf itu telah menemaninya selama puluhan tahun, menjadi penghibur di kala sepi. Kehilangan itu membuatnya merasa seolah-olah sebagian dari dirinya ikut lenyap. Bencana seperti ini mengajarkan bahwa kenangan duniawi pun tidak kekal. Foto, buku, bahkan benda yang memiliki nilai sentimental tinggi tidak akan bertahan selamanya. Satu-satunya kenangan yang akan kita bawa ke akhirat adalah amal kebaikan dan doa yang mengalir dari orang-orang yang kita tinggalkan. Disinilah pentingnya kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Sebab saat semua yang kita miliki di dunia hilang, yang tersisa hanyalah iman, doa, dan amal syolih yang akan menjadi penolong di hadapannya, meski bencana banjir membawa kehancuran. Namun di baliknya ada cahaya kebaikan yang muncul. Masyarakat saling membantu tanpa memandang status sosial. Orang kaya, miskin, warga lokal, dan pendatang bahu-membahu menyelamatkan korban dan menyalurkan bantuan. Pemandangan ini menjadi bukti bahwa rasa kemanusiaan masih hidup di tengah ujian. Banyak relawan yang bekerja siang dan malam, membagikan makanan, pakaian, dan selimut kepada para korban. Ada pula yang membuka rumahnya untuk menampung keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Keikhlasan mereka menjadi sumber kekuatan bagi korban yang sedang berduka. Solidaritas ini menjadi pelajaran bahwa dalam menghadapi bencana, manusia harus bersatu. Tidak ada gunanya saling menyalahkan atau berpecah belah. Justru, kebersamaan dan saling peduli adalah kunci untuk bangkit dari keterpurukan. Rasulullah pun mengajarkan bahwa umat Islam ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Semoga rasa persaudaraan ini tidak hanya muncul di saat bencana, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebab persatuan adalah kekuatan, dan dengan kekuatan itulah kita mampu menghadapi ujian apapun yang Allah takdirkan. Banjir besar yang melanda Arab Saudi dalam 3 tahun terakhir adalah pengingat bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Ujian bisa datang dalam bentuk kesenangan, bisa juga dalam bentuk musibah. Bagi orang beriman, keduanya adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Musibah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya persiapan menghadapi kematian. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput, dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan bencana akan datang. Karena itu, kita harus selalu siap dengan bekal iman dan amal soleh. Kita juga belajar bahwa kekuatan manusia sangat terbatas. Teknologi yang canggih sekalipun tidak mampu menahan air yang datang dengan izin. Allah hanya iman yang kokoh yang mampu membuat seseorang tetap tegar di tengah gelombang ujian. Bencana banjir ini semestinya menjadi cermin untuk kita semua, agar tidak terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Sebab kehidupan yang kekal ada di sana, bukan di sini. Banjir yang melanda tanah Arab bersama fenomena-fenomena alam lainnya bisa menjadi tanda-tanda yang telah Rasulullah sebutkan dalam hadis akhir zaman. Tanah Arab yang gersang kini sering dilanda hujan deras, bahkan menghijau di beberapa tempat. Semua ini sejalan dengan kabar yang telah beliau sampaikan berabad-abad lalu. Bagi orang beriman, fenomena ini seharusnya bukan sekadar berita alam, tetapi juga sinyal untuk mempersiapkan. Kita tidak tahu kapan kiamat akan datang, tetapi tanda-tandanya mulai tampak di depan mata. Tidak ada lagi alasan untuk menunda taubat dan memperbaiki diri. Fenomena banjir ini juga menjadi peringatan bahwa dunia ini bisa berubah dalam sekejap. Tanah yang selama ini aman dari banjir bisa saja tenggelam di bawah air. Kota-kota yang ramai bisa menjadi sunyi karena bencana. Semua ini menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan kekuasaan Allah. Maka, sebelum terlambat, mari kita perbanyak memohon ampunan dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Sebab, pada akhirnya, hanya iman yang akan menyelamatkan kita dari segala ujian di dunia maupun di akhirat kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bencana banjir yang terjadi di tanah Arab adalah peringatan yang nyata bagi kita semua. Sebuah negeri yang dahulu dikenal dengan padang pasir kering,
kini justru digenangi air dengan deras dan dahsyat, merendam kota-kota, merusak rumah, hingga menelan korban jiwa. Ini bukan sekadar peristiwa alam biasa, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya membuat kita semakin tunduk dan takut kepadanya. Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan sudah berada dalam ketentuannya. Kita seringkali sibuk dengan urusan dunia, lupa akan janji dan peringatan Allah. Padahal setiap fenomena alam seperti ini adalah pesan yang begitu jelas untuk kita kembali kepadanya. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menahan takdir Allah jika sudah tiba saatnya. Banjir yang menghantam tanah Arab ini bukan hanya memporak-porandakan bangunan, tapi juga mengetuk hati orang-orang beriman agar segera bertaubat dan memperbaiki diri. Marilah kita menjadikan peristiwa ini sebagai momentum muhasabah diri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar bersyukur dan menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita? Ataukah kita masih lalai, sibuk dengan kesenangan dunia yang fana? Ingatlah, bencana bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja, tanpa melihat status, harta, atau kedudukan. Maka persiapkanlah bekal amal sebelum ajal menjemput. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya, memberi kita hidayah untuk selalu berada di jalan-Nya, dan menjadikan hati kita lembut untuk menerima setiap peringatannya. Mari kita perbanyak istighfar, memperkuat iman, dan menebar kebaikan. Karena sesungguhnya waktu terus berjalan, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan tiba. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pelajaran berharga dari peristiwa ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.